Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga pemirsa. Berjumpa kembali dengan saya Jelo Custen dalam sebuah podcast sepak bola Indonesia. Dan hari ini saya akan memberikan informasi terbaru. Ini ada kabar buruk buat timnas Indonesia. Siapa dia? Yaitu Oleh Remeni, striker timnas Indonesia yang mengalami cedera fraktur, sehingga saat kemarin Oxford United ini mengalahkan tuan rumah Preston North dalam Liga Championship, dan saat ini Oxford keluar dari zona degradasi terkait dengan juga bagaimana tidak hadirnya Oleh Remeni dalam pertandingan itu karena memang dia mengalami cedera fraktur di kakinya. Ini tentu saja karena mungkin saat latihan ada benturan dengan rekan timnya atau bagaimana, kita juga belum tahu kabar yang terkait dengan cedera yang dialami oleh Remeni. Ini kabar yang cukup menyedihkan, kabar buruk karena jelang laga timnas Indonesia saat di FIFA Series kita mungkin saja akan minus Oleh Remeni. Namun belum pasti kabar yang yang menyasar pada Oleh Remeni, apakah cederanya ini serius atau parah Mudah-mudahan saja tidak terlalu parah dan bisa dipanggil saat John Hetman memanggilnya dalam timnas calling. Sebelum kita lanjutkan, berikan like dan subscribe pada channel ini untuk mendukung kita menuju 100.000 subscribers. Terima kasih buat semuanya yang udah gabung bersama kita, para penonton baru, para supporter timnas Indonesia, 165 juta masyarakat Indonesia. Jangan lupa untuk Anda berikan kritikan dan saran pada saya Jelo Custen di link kolom komentar di bawah ini, dan juga kritikan pada PSSI serta Ketua Umum Erick Thohir. Langsung aja kita bahas. Baik rekan-rekan semuanya, terkait juga kabar yang cukup ini buat saya kabar buruk dan menyedihkan karena jelang persiapan ini aja belum ada timnas calling dan kita udah diberikan kabar yang buruk tentang salah satu penyerang timnas Indonesia, penyerang andalan yang telah memberikan nuansa bagus sekali di timnas Indonesia saat dia dimainkan baik itu di era Patrick Kluivert dan juga Sintayong, adalah Oleh Remeni, yang saya kira kok dia ini mungkin saja, ini kemungkinan kecil bisa tampil di FIFA Series 2026 nanti saat menghadapi Saint Kitts and Nevis pada tanggal 27 Maret 2026 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kenapa? Ya itu tadi, dia mengalami cedera fraktur kaki. Kalau boleh dikatakan cedera fraktur kaki ini biasanya karena akibat benturan kaki saat mereka bermain atau berlatih dengan rekan timnya. Namun ini belum bisa dikonfirmasi oleh klub karena saat melawan Preston North saat juga Oxford ini mengalahkan tuan rumah 1-3, dan saat ini klub ini lolos dari zona degradasi. Dia naik naik posisinya, keluar dari zona degradasi. Dan namun itu tadi kabar yang cukup ini kurang mengenakan buat punggawa kita, karena setelah kita kurang dari Tom Hay sebagai playmaker karena di ban FIFA 4 laga, kemudian juga ini apakah juga Oleh Remeni yang akan juga meninggalkan timnas Indonesia karena cedera fraktur kaki. Nah ini kita akan coba melihat siapa yang akan menggantikan sosok Oleh Remeni di depan karena penyerang kita sih tidak tidak ngeri penyerang keturunan masih ada Mauro Zylstra. Itu pun kemarin saat mereka ditahan imbang Borneo, dia mengalami cedera paha saat latihan. Ini juga belum bisa menjadikan buat timnas itu ngebrak gitu loh. Belum bisa Mauro Zylstra karena masih muda dan juga mentalnya belum, saya rasa belum tampil dengan rasa percaya diri yang dia itu bisa melakukan sesuatu sebagai seorang striker. Namun itu kalau kita melihat Mauro Zylstra, saya rasa kok nggak mungkin kalau dipanggil. Kemudian banyak Hoki Caraka. Ini Hoki Caraka apakah mampu menggantikan peran Oleh Remeni? Saya rasa
masih jauh kelas dari Ole Romani kalau kita bandingkan dengan Hoki Caraka, pemain dari Persita ini. Kemudian juga masih ada juga beberapa penyerang yang mungkin bisa dipanggil seperti Malik Rizalti, ini juga cedera, penyerang dari Persebaya Surabaya. Iya, kemungkinan ini ada Axel Runtukahu, striker dari Persija Jakarta yang dalam beberapa pekan juga nggak dimainkan. Ini juga repot ini. Maurizio Souza lebih memainkan striker yang sudah malam melintang di Liga 1, Gustavo Almeida. Jadi kita itu gimana ya kalau kita bicara tentang sosok striker di timnas Indonesia, kalau cedera Ole Romani ini sampai nanti tidak bisa dipanggil timnas, ini bahaya sekali ya, karena yaitu kita nggak ada sosok yang berbahaya di lini serang timnas Indonesia. Beberapa kali kalau Ole Romani ada satu peluang aja bisa dimanfaatkan menjadi gol, itulah kelebihan dari seorang Ole Romani. Namun dengan cederanya Ole Romani ini bukan tentu saja bukan mengecilkan peluang timnas Indonesia ya, karena ya masih ada sih striker-striker yang nanti akan bisa dipanggil, namun tidak tidak sehebat seorang Ole Romani yang kemungkinan ini ada kasak kusuk yang dia akan dikontrak oleh klub dari Premier League ya. Jadi ada salah satu klub dari Premier League, belum bisa kita sebutkan klubnya mana, yang tertarik untuk menggait Ole Romani untuk bisa masuk di Premier League musim depan. Dan dengan cederanya Ole Romani ini bukan berarti menutup peluang timnas Indonesia di FIFA Series. Tentu saja ini John Herdman berutak-atik ini siapa ya yang akan menggantikan seorang striker timnas Indonesia. Apakah nanti juga beberapa yang sudah saya sebutkan ya, tadi ada pemain kita yang ada di Malaysia juga, kemudian ada Hoki Caraka, Axel Runtukahu, yang ini masih bisa dipanggil ya. Kemudian siapa ya kalau kita mengatakan yang terbiasa di timnas hanya itu nama-nama yang sudah kita sebutkan, apakah nanti berani nggak memanggil pemain yang baru? Saya rasa itu adalah sebuah peluang yang kecil akan dipanggil oleh John Herdman, namun dia akan memaksimalkan pemain yang ada, mungkin itu ya. Jadi kesempatan untuk mencetak gol itu bukan datangnya dari striker, namun mungkin dari winger ataupun pemain tengah kita ya. Itu pun masih ada tanda tanya, apakah juga Laurin Ulrich, kemudian siapa lagi ini pemain yang akan dinaturalisasi ya, ada 2 pemain ini juga apakah akan segera minggu depan itu akan segera disidangkan di DPR, kemudian disumpah warga negara Republik Indonesia. Ini juga masih tanda tanya ya. Mudah-mudahan lah John Herdman bisa menemukan ruang-ruang di mana dia bisa menemukan jalan keluar, mencari kalaupun Ole Romani ini tidak bisa tampil bersama timnas Indonesia. Demikian yang bisa kita sampaikan kepada Anda terkait berita Ole Romani yang mengalami cedera fraktur kaki. Dan dari Jakarta, saya Jilu Justan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga and ciao.